Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang urutan peristiwa teks non-fiksi. Teks adalah bacaan. Teks dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Ciri-ciri teks fiksi yang pertama, ditulis berdasarkan hayalan pengarang. Yang kedua, tidak benar-benar terjadi. Ketiga, tidak menggunakan bahasa baku. Dan keempat, memiliki pesan moral tertentu. Contoh teks fiksi yaitu cerpen, novel, sage, cerita jenaka, dan miti. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta. Ciri-cirinya yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, menggunakan makna yang sebenarnya. Contoh teks non-fiksi yaitu laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Teks itu menggunakan alur atau urutan peristiwa. Urutannya ada 3. Yang pertama ada awalan, tengah, dan akhir. Awal merupakan bagian pengenalan tokoh, tempat, situasi, dan keadaan. Namun untuk cerita atau teks non-fiksi hanya berupa pengenalan keadaan dan situasi. Bagian tengahnya biasanya berisi permasalahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan yang terakhir adalah bagian yang berisi penyelesaian masalah. Cara menentukan urutan peristiwa pada teks yang pertama, yaitu membaca teks dengan cermat. Kamu harus benar-benar memahami teks tersebut, bukan hanya membaca saja. Yang kedua, menentukan bagian awal, tengah, dan akhir pada cerita tersebut. Dan yang ketiga, menuliskan urutan cerita sesuai dengan teks yang telah kamu baca. Jadi mulai awal hingga akhir harus ditulis dengan benar. Berikut ini kita akan belajar mengidentifikasi urutan teks non-fiksi. Teks non-fiksi diingat-ingat lagi yaitu teks yang benar-benar terjadi. Judul bacaannya yaitu Demi air bersih, warga Warapuru rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Wabarubu, Kecamatan Pitu Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Letak Kelurahan Wabarubu berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai daerah sana. Warga Kelurahan Wabarubu mengharapkan bantuan pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Mereka harus menempuh perjalanan hingga 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawalio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen untuk 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Kita identifikasikan yang pertama, bagian awalnya yaitu pengenalan letak Kelurahan Wabarubu. Awalnya ada di awal kalimat yaitu warga Kelurahan Wabarubu, Kecamatan Bewambari, Kota Bau-Bau tadi itu merupakan bagian awal, pengenalan tempat. Yang kedua, bagian tengahnya yaitu permasalahan kesulitan mendapat air bersih.
Yang ketiga, bagian akhir yaitu solusi atau cara mengatasi kesulitan air bersih itu tadi, yaitu warga membawa jerigen dan berjalan sejauh 15 km. Itu merupakan bagian akhir atau cara mengatasi kesulitan. Selanjutnya, mengidentifikasi urutan teks fiksi, yaitu teks yang bersifat hayal atau tidak benar-benar terjadi. Teks ini berjudul Bunga Paling Berharga. Kita baca bersama-sama. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu karena tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis yang indah. Buku itu boleh diberi tulisan maupun gambar. Bu Mala bertanya kepada Makale, "Kamu akan membuat apa dengan buku itu?" "Saya akan membuat herbarium, Bu," jawab Makale. "Di mana kamu akan mendapatkan daun dan bunga? Herbarium membutuhkan banyak daun," kata Bu Mala. "Saya akan mendapatkannya," jawab Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, buku milik teman-teman Makale sudah berisi berbagai cerita dan gambar. Namun buku Makale tetap kosong. Tiba-tiba hujan turun dan bunga-bunga bermekaran. Makale mengambil satu bunga dan menempelkan di bukunya. Kini buku Makale sudah berisi herbarium meski hanya satu halaman. Namun bunga itu paling berharga karena hanya mekar sekali dalam setahun. Mari kita identifikasi bagian awal, tengah, dan akhir cerita ini. Bagian awalnya yaitu Makale tinggal di desa yang kekeringan. Ini merupakan bagian awal yang menjelaskan tempat tinggal Makale. Bagian tengahnya permasalahan terjadi, yaitu Makale ingin membuat herbarium, tapi tidak ada bunga yang tumbuh di daerahnya. Bagian akhirnya, tiba-tiba hujan turun dan membuat tumbuhan berbunga. Makale berhasil mendapatkan satu bunga yang berharga setelah turun hujan. Itu adalah bagian akhirnya. Nah, setelah kita menentukan bagian awal, tengah, dan akhir, mari kita tuliskan urutan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama yaitu Makale tinggal di sebuah desa yang jarang turun hujan. Kedua, Bu Mala membagikan buku kepada siswanya. Ketiga, Makale ingin membuat herbarium. Urutan yang keempat, buku milik teman-temannya sudah terisi dengan cerita. Yang kelima, tiba-tiba hujan turun dan bunga bermekaran. Yang keenam, Makale mengambil satu bunga. Dan yang terakhir, Makale berhasil membuat herbarium meskipun hanya satu lembar. Nah, itu tadi cara menentukan urutan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi dan teks fiksi. Untuk memperdalam pengetahuanmu, silakan membaca dan menyimak kembali buku yang telah disediakan dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.